Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10 IPA 1, akan mempresentasikan tugas PPKN tentang analisis 5W1H kerusuhan Poso. Sebelumnya perkenalkan, saya Harun Mustaqim Nasirul Mulki, selaku ketua dari kelompok 1, dan anggota saya Jamil Rifki, Rizna Zakia, dan Ginaya Gasani. Saya akan menjelaskan infografisnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada apa itu kejadian Poso, yaitu aksi terorisme antara kelompok Islam dengan pemuda Kristen. Siapa tokoh kerusuhan Poso ini? Yang paling terkenalnya itu adalah Ali Ahmad alias Ali Kalora. Kenapa sih bisa terjadi kerusuhan Poso? Terjadi karena pertikaian antar pemuda yang kebetulan berbeda agama. Kapan terjadinya? Yaitu pada 25 Desember 1998 sampai 20 Desember 2001. Di mana terjadinya yaitu di wilayah Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan bagaimana sih bisa terjadi? Karena awal mulanya yaitu karena munculnya sentimen yang cukup tajam antara umat Islam dan umat Kristen. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan mengenai poin-poin yang tadi. Kerusuhan Poso atau konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini awalnya bermula dari awal bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor pecahnya kekerasan antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan Tagsmiran dari Jawa yang memeluk Islam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang siapa sih tokoh dari konflik ini. Ali Ahmad alias Ali Kalora adalah petinggi yang tersisa dari kelompok militan Islam yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah semenjak Santoso alias Abu Wardah tewas dalam penyergapan aparat keamanan 2016 lalu. Ali Kalora adalah salah satu pengikut setia pentolan MIT, yaitu Abu Wardah Asy'ari alias Santoso. Ali tak hanya membunuh dengan sadis, namun juga membakar rumah dan mengambil barang milik warga. Pelaku kelompok MIT pimpinan Ali Kalora dengan keji memutilasi warga dan menembak 2 anggota polisi di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Kemampuan Ali dalam mengenal medan gerilya membuat dia diangkat menjadi pemimpin. Ali disebut bersembunyi di hutan, belantara di pegunungan yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Selatan bersama dengan sisa kelompok MIT. Saya akan menjelaskan mengapa terjadinya konflik ini. Insiden saat itu terjadi karena pertikaian antara pemuda yang kebetulan berbeda agama, tapi lantas memunculkan sentimen keagamaan yang cukup tajam antara umat Islam dan Kristen lantaran bertepatan pada momen perayaan Natal dan Ramadan bersamaan. Peristiwa ini ada beberapa faktor pendukung dan konflik ini, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Persaingan antar pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan.
Isu tersebut berkembang sedemikian rupa hingga akhirnya mengakibatkan perpecahan. Namun begitu, Komnas HAM pada saat itu meyakinkan bahwa kerusuhan itu muncul bukan disebabkan karena ketegangan antar agama atau etnis tertentu. Konflik ini terjadi pada tanggal 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Konflik ini terjadi di wilayah Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso, pesisir utara Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana sih konflik ini bisa terjadi gitu? Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Konflik pertama dan kedua yang terjadi pada Desember 1998 dan April tahun 2000, kecenderungannya hanya tepat disebut tawuran antar kampung gitu. Karena sebab-sebab konflik ini dipicu oleh bentrokan pemuda antar kampung yang memang kebetulan berbeda kepercayaan gitu. Intensitas dan wilayah konfliknya pun sangat terbatas gitu, tidak sampai menyebar sangat luas ke pelosok-pelosok daerah. Nah, pada tahap ketiga atau konflik ketiga ini telah menimbulkan mengindikasikan ciri-ciri perang saudara gitu. Konflik ketiga ini berawal pada bulan Mei sampai Juni tahun 2000, dilanjutkan dengan Juli tahun 2001 dan November sampai Desember tahun 2001. Sejak konflik ketiga ini, kedua belah pihak telah mempergunakan senjata api serta beberapa kekerasan sporadis. Kalau sebelumnya pada tahap pertama dan kedua tawuran, memakai golok dan lain sebagainya, kalau pada tahap ini mereka memakai pistol dan lain sebagainya. Dan konflik ketiga ini terus berlanjut hingga konflik keempat dan kelima. Nah, pada tahap ini merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah 2 tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Pada tahap ini pula puncak-puncaknya yaitu terjadi peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintu Lemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Konflik ketiga ini pula sudah mengarah pada upaya menghilangkan eksistensi lawan, terlihat dari realitas pembunuhan mereka tidak pandang bulu gitu. Mereka bahkan membunuh perempuan dan anak-anak yang dianggap sebagai bagian dari lawan mereka gitu, baik Islam maupun Kristen. Secara luas juga, konflik ini dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Konflik Poso ini telah memakan korban ribuan jiwa serta meninggalkan trauma psikologis karena masyarakat di sana gitu, pelajar, bahkan pihak-pihak yang tidak terlibat, mereka tuh mengalami dampak dari aksi-aksi para teroris ini gitu, sehingga kalau para pelajar bisa dibayangkan, mereka tuh ingin belajar, ingin pergi sekolah, tetapi masih takut dengan lingkungan dan suasana-suasana yang membuat mereka takut untuk pergi ke sekolah. Sedangkan tugas mereka sebagai pelajar adalah belajar di sekolah, di mana trauma yang paling sering tuh di saat pagi-pagi setiap hari, mungkin bahkan lebih dari 1 atau 2 kali, setiap tiang yang dipukul berarti telah menandakan konflik ini sedang terjadi gitu, yang membuat mereka takut untuk keluar rumah karena bisa